dan imperialisme di Indonesia. Nomor saya absen 25. Saya Rifki Alfaris, absen 26. Saya RR Sabrina Ulianski, absen 27. Saya Sabrina Nuladina, absen 28. Saya Samadi, absen 29. Saya Sukandula Husin, absen 30. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yaitu ada dua. A. Dampak di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan hukum. B. Dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dampak di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan hukum. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat melakukan kebijakan yang ketat, bahkan cenderung menindas. Masa pemerintahan Raffles mereformasi pemerintahan. Raffles yang berpandangan liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Inggris, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Pada masa pemerintahan Inggris dibangun jalan Raja Pos dari Anyer sampai Panarukan. Ya, bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh, pada masa pemerintahan Inggris dibentuk Badan Peradilan untuk Orang Eropa, Timur Asing, dan Pribumi dengan ketentuan hukum Indonesia. B. Dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 1. Bidang sosial. A. Pembagian status kedudukan sosial masyarakat. Menurut hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, penggolongan penduduk Indonesia sebagai berikut. 1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan, yaitu sebagai berikut. A. Bangsa Belanda dan keturunannya. B. Bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Portugis, Prancis, dan Inggris. C. Orang-orang bangsa lain bukan Eropa yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan, bangsawan, dan pendidikan. B. Adanya pelampiasan sosial. 1. Lapisan bawah terdiri dari rakyat jelata. 2. Lapisan menengah terdiri dari para pedagang kecil. 3. Lapisan atas terdiri dari keturunan, bangsawan, dan kerabat raja yang memerintah suatu daerah. 2. Bidang budaya. Kehidupan budaya bangsa Indonesia sejak kedatangan bangsa barat banyak mengalami perubahan. Dalam bidang budaya, Indonesia terjadi westernisasi cenderung meniru budaya kebarat-barat. Pakaian masyarakat Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia masih didominasi oleh pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Setelah bangsa Belanda dengan VOC-nya datang ke Indonesia, pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama peraturan tanah asing. Topi, celana, dan sepatu berfungsi untuk membedakan orang-orang Eropa dengan orang Indonesia. B. Bahasa sehari-hari yang umum pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Penggunaan dua bahasa itulah awal penting masuknya bahasa Belanda dalam kosakata bahasa kita. C. Kesenian. Masuknya bangsa barat di Indonesia juga membawa pengaruh dalam perkembangan seni tertentu dan seni musik. Karya seni yang paling mencolok dan hasil penjajahan kolonial Belanda adalah arsitektur. Bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan rumah tinggal, gedung-gedung pemerintah, perkantoran, benteng, monumen, dan bangunan keagamaan. Bidang pendidikan. Tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etis adalah untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.